Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila kafatil khalqil jinni wal insi wal arabil ajam wa ja'ala ummatahu fawqa sairil umam wa khassa ma syaa min atba'i dinihi bi zuhuril khawariqi wal mazaya wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil baroya wa ala alihi wa ashabihi ma daratis syamsu wa suraya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La mawjuda illallah, la ma'buda illallah, bil hakimi an-nafas an-nufus an-nafsiyah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil ma qasidana. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dhunubana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yamina
hadza ila yaumil akhir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in naruddu bikal ada min kulli wijahatin wa bil ismi narmihi minal bu'd bisyatat fa anta rajaiya ilahi wa sayyidi fa farik lami mal jayshi in rama bi golat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ustadz Jaka yang saya hormati, yang saya muliakan, MC, pengatur waktu, pembawa acara yang sudah berkenan mempersilahkan kepada saya untuk berbicara sepatah kata atau dua patah kata di hadapan para guru-guru sekalian. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Ketua Porsil, beliau yang mulia Bapak Ustadz Didi, yang juga saya hormati, yang saya muliakan, beliau guru kita sekalian, orang tua kita, orang tua saya, beliau Bapak Ki Haji Muhammad Rusnan, yang mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umurnya, disehatkan jiwa raga jasmani ruhaninya, ditambah-tambahkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram Bapak Ustadz Kiai Haji Dadang Warayatna, Bapak Kiai Haji Mugiharto, Pak D Supri, dan juga Al-Mukarram wal Mutaram Ketua DKM Masjid Jami' Baitur Rahman, Bapak Ustadz Ato beserta jajarannya, dan juga Bapak Ustadz Arif, dan juga segenap para asad, para tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, yang mudah-mudahan yang hadir pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jiwa raga jasmani ruhaninya, Allah tambahkan keistiqomahannya untuk senantiasa melakukan amal soleh dimanapun dan kapanpun dan dalam kondisi apapun. Semoga dengan wasilah menghadiri acara taklim pada pagi hari ini, kita semua Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa anak dan istri kita, dosa sahabat-sahabat kita, dosa orang-orang yang pernah kita sakiti atau orang-orang yang pernah menzalimi kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semuanya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, segala limpahan puja dan puji serta rasa syukur pada pagi hari ini kita bersama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah berkehendak menakdirkan kita semuanya pagi hari ini hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan rutinan kita, yakni taklim porsil di setiap 2 minggu sekali. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salamnya semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada yang mulia baginda kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada seluruh keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga hari zaman. Tentunya kita semua yang hadir pada pagi hari ini semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, berkah syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita menghadiri acara Isra Mi'raj dimanapun, apapun pengajiannya, kalau di bulan Rajab pasti senantiasa berkaitan dengan yang nama Isra Mi'raj, baik yang kita rutinan ataupun kegiatan apalagi yang tabligh akbar pasti berkaitan dengan Isra Mi'raj. Cuman sejauh mana kita sudah bisa belum mengambil hikmah daripada Isra Mi'raj tersebut?
Yang paling terpenting adalah kita bisa mengambil hikmah daripada semuanya. Bukan hanya seala kadar kita merayakan dan merayakan. Hikmah yang harus kita ambil adalah supaya kita lebih bisa istiqomah lagi untuk senantiasa meningkatkan kadar kualitas ketakwaan kita dimanapun dan kapanpun dan dalam kondisi apapun. Para guru-guru kita tentunya sering ngebahas tentang asal muasal atau asal mula terjadinya Isra Mi'raj. Setidaknya ada dua tragedi yang berasal sebagaimana menurut riwayat daripada yang masyhur bahwasanya asal mula di Isra Mi'rajkannya Rasulullah SAW karena beliau ditinggal oleh istri tercintanya yakni Sayyidah Khadijatul Kubra dan juga pamanda Sayyidina Abu Thalib. Selain daripada itu beliau karena sering didera terus-menerus, dizolimi, disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy yang sampai pada saat itu beliau minta tolong ke saudara-saudaranya yang ada di Taif pun tidak mendapatkan pertolongan. Sehingga beliau akhirnya merasa sedih, duduk santai di bawah pohon sambil merenung. Dalam keadaan kesedihan beliau didatangi oleh sahabat setianya yakni Sayyidina Jibril alaihissalam. Dalam riwayat lain asal muasal terjadinya Isra Mi'raj kalau mengutip dalam kitab Durratun Nasihin bahwasanya bermula asal perdebatannya antara langit dan bumi. Seperti itu ya. Perdebatannya langit dan bumi. Apa perdebatannya? Kata bumi, "Ngit, di sini mah banyak pohon-pohon, di kamu mah gundul nggak ada pohon-pohon. Di sini banyak pohon, ada lautan, ada batu-batu, ada gunung-gunung, kamu mah nggak ada." Kata langit, di sini mah ada bulan, ada bintang, ada matahari yang menyinari kamu. Kalau kamu nggak saya sinarin dari sini, mungkin kamu akan gelap. Terus perdebatan yang sampai pada puncaknya, kata bumi, di sini mah ada Baitullah, ada disebutkan. Kemudian kata langit pun juga di sini juga ada Baitul Ma'mur. Dan pada akhirnya bumi mengatakan di sini ada manusia yang paling mulia, asal muasal diciptakan semua alam semesta karena diciptakannya Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau dilahirkan di sini di alam dunia ini. Nah, dan beliau sekarang sudah berusia 40 tahun berada di muka bumi ini. Dari situlah langit langsung pada saat itu juga hujan, yakni merasa sedih karena beliau kalah dalam perdebatan tersebut. Dalam kalah perdebatan tersebut langit mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, hamba engkau maha mengetahui bahwasanya hamba kalah perdebatan pada saat ini. Hamba mohon izinkanlah manusia termulia yakni Kangjeng Nabi Muhammad SAW untuk berkunjung ke langit dari mulai 1 sampai ke langit ke-7." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk menjemput baginda Nabi SAW melalui buruk yang biasa dikendari oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam pergi ke surga mencari buruk-buruk yang yang akan dinaiki oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Sesampainya di surga ada 40.000 buruk di situ sedang berkumpul, semuanya sedang riang gembira, sedang menikmati keindahan-keindahan surga. Cuman ada satu buruk yang sedang merenung sedih. Buruk ini terus menangis. Kemudian ditanya, "Kenapa kamu nangis terus, buruk?" Kata buruk tersebut, "Saya sudah 40 tahun menangis terus semenjak saya mengetahui ada nama Muhammad Rasulullah disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala di sekeliling aras. Ditulis ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya rindu pingin ketemu dengan yang namanya Muhammad Rasulullah itu. Di mana orangnya, di mana, seperti apa? Saya tidak merasakan keindahan surga karena saya belum berjumpa dengan yang namanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sabda malaikat Jibril alaihissalam, "Baiklah wahai buruk, sekarang kamu ikut saya." Ikut saya. Kemudian dituntun oleh malaikat Jibril alaihissalam, dibawalah buruk tersebut ke hadapan Rasulullah SAW, yang mana pada saat itu Rasulullah SAW sedang tiduran. Kalau di dalam kitab Bainama atau disebut lebih kenal kitab Dardir itu,
bahwa Rasulullah SAW sedang tidur santai di situ, muttaji'an, dalam tidur miring gitu ya. Beliau dikagetkan oleh kedatangan malaikat Jibril alaihi salam beserta malaikat sahabatnya, malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. Dikagetkan dengan kedua sahabatnya ini. Kemudian sabda malaikat Jibril alaihissalam, wahai Muhammad, hayo ikut saya. Ikut kemana? Ikut saya menjumpai Tuhanmu. Nah, bagaimana ikutnya? Hayo ikut pokoknya. Dibawalah ke Jam-Jam. Dibawa ke Jam-Jam. Di situ beliau sebagaimana yang kita sering mendengar ceramah daripada guru-guru kita, di situ Rasulullah SAW dibedah dengan 3 kali bedahan yang mengandung arti bahwasanya kita ketika kita wudhu itu harus 3 kali. Kita ketika cuci tangan kan membersihkan tangan, Allahumma fadyadaya mimma asika kuliha, sampai 3 kali itu bersihkan semua anggota ketika kita wudhu sampai 3 kali. Di situ ketika Rasulullah SAW dicuci dengan air Zam-Zam, pertama pakai air Zam-Zam, dicuci dan dibersihkan dari dada Rasulullah SAW sifat-sifat yang tercela. Sebetulnya Rasulullah SAW tidak mempunyai sifat itu, cuman hanya gambaran kepada kita saja. Apa yang dibuang dari sifat tercela tersebut, diantaranya adalah sifat hasud, iri, dengki, dan sifat sombong gitu. Dibersihkan, dibuang sampai 3 kali, dan dipenuhi oleh malaikat Jibril yang dibawa oleh malaikat Israfil, malaikat Mikail. Malaikat Mikail membawa mangkuk yang berisikan nur ilahiyah, cahaya yang berisikan hikmah, ilmu, yakin, dan juga sabar, dimasukkan ke dadanya Rasulullah SAW. Setelah beliau dioperasi, dibedah dengan 3 kali pembedahan, bahwasanya dalam riwayat lain Rasulullah SAW dibedah itu sampai melakukan 3 kali pada saat beliau usia 8 tahun. Dan ini riwayat yang terakhir adalah beliau di usia 40 tahun. Setelah selesai, sebelum menaiki buruk, Rasulullah SAW, malaikat Jibril alaihissalam membawakan buruk ke hadapan Rasulullah SAW. Buruk tersebut dalam kondisi pecicilan, kata kita, pecicilan, saking senengnya. Sampai malaikat Jibril di dalam kitab Dardir diterangkan, beliau itu bertanya, wahai buruk, apakah kamu tidak malu? Tidak malu kamu pecicilan di hadapan Rasulullah SAW, saking senangnya gitu. Bukan saya tidak malu, tapi saya senang banget, kata buruk tersebut. Tapi kalau dalam kitab Jawahirul Ma'ani dan kitab Tafrihul Khotir diterangkan bahwasanya itu ada riwayat lain. Yang bertanya di situ adalah Rasulullah SAW kepada Buruk, wahai Buruk, apakah engkau tidak mau saya tunggangi, tidak mau saya kendarai? Kata Buruk tersebut, bukan saya tidak mau dikendarai, akan tetapi saya sangat senang sekali. Terus saya mohon kepadamu ya Rasulullah, kata Buruk tersebut, ketika engkau nanti mau masuk ke surga, engkau jangan menaiki buruk yang lain. Baik, sabda Rasulullah SAW, saya akan menaiki kamu. Dan yang kedua permohonan saya, kata buruk tersebut, saya mohon supaya sebagai tanda bukti engkau telah menaiki saya mohon tanganmu yang mulia itu memegangkan ke pundak saya, supaya menjadi saksi bukti nyata nanti ketika nanti di surga. Kemudian tangan mulia Rasulullah SAW menggegangkan ke buruk tersebut. Seketika itu juga spontan bahwasanya buruk tersebut menjulang tinggi setinggi 40 hasta. Hasta sekarang dan hasta zaman dulu beda. Satu hasta segini. Kalau zaman dulu mungkin tinggi itu ya, panjang kan, pasti hastanya panjang. Menjulang tinggi secara otomatis menurut logika kita tidak mungkin Rasulullah SAW bisa menaiki buruk tersebut karena tingginya menjulang tinggi, saking senangnya itu buruk dipegang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Tafrihul Khotir diterangkan menghadirkan ruh Gausul Adzam yang sebut ruhnya Syekh Abdul Qadir Jailani ke hadapan Rasulullah SAW. Kalau di dalam kitab Jahirul Ma'ani diterangkan
Rasul bertanya, siapa kamu? Saya adalah Abdul Qadir, masih keturunanmu dari garis Sayyidina Hasan. Silahkan injak kedua pundak saya agar engkau bisa menaiki kepada buruk ini. Di sini mungkin akan timbul pertanyaan seakan-akan Rasulullah tidak mampu dan dibantu. Seperti itu. Sebetulnya bukan masalah Rasulullah tidak mampu dan dibantu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan, memperlihatkan, karena tujuannya adalah linuriyahu min ayatina. Ingin menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan ingin menunjukkan kebesaran Rasulullah SAW yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Salah satu kebesaran cicit-cicitnya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW kedua kaki yang mulianya menginjak kepada pundaknya Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka dalam riwayat Tafsirul Khatir diterangkan dalam pundak beliau itu ada ada bekas telapak kakinya. Banyak sahabat-sahabat beliau yang menyaksikan di pundak beliau itu ada bekas telapak kaki Rasulullah SAW. Kalau di dalam pundak Rasulullah SAW ada khotamud nubuwah, karena di situ habis beliau dibedah, dicap stempel. Di sini ada kan stempel porsil ya? Ada stempel porsil. Ternyata dulu Rasulullah SAW disestempel dengan stempel khotamud nubuwah, cap kenabian di sini. Dan itu kata sahabat, stempelnya itu segede telur ayam ya, segede telur ayam dan kayak agak menyembul kayak gini, timbul kayak gitu, ngebentuk kayak daging yang tumbuh tapi menyembul, stempel kenabiannya. Mungkin indah banget ya kalau kita ngelihat. Ada ulama-ulama dulu suka menulis, ada gambarnya kan, khatamun nubuwah. Nah setelah itu sabda Rasulullah SAW, wahai Abdul Qadir, kedua kakiku menginjak kedua pundakmu, nanti kedua kakimu akan menginjak kepada pundaknya para wali-wali yang ada di muka bumi ini ya. Mungkin Bapak pernah mendengar bahwasanya kedua telapak kaki Syekh Abdul Qadir Jilani menginjak telapak pundaknya para wali-wali, atau beliau dijuluki dengan sultannya para wali. Ini asal muasalnya. Terlepas dari percaya atau tidaknya, yang jelas kisah ini saya membaca dari kitab Tafsirul Khatir dan juga Jawahirul Ma'ani, wallahu alam. Seperti itu. Kemudian sabda Rasulullah SAW, sungguh engkau telah mendapatkan kebahagiaan dari saya, dan sungguh sangat bahagia orang-orang yang telah bertemu dengan engkau, dan orang-orang yang telah bertemu dengan orang yang pernah berjumpa dengan engkau. Ila sab'ati wa isrina, sampai tingkatannya itu sampai 27 derajat, bertemu. Itu sungguh bahagia. Mungkin yang dimaksud bertemu di sini adalah baik secara ru'yah ataupun secara yaqdoh, baik secara nyata ataupun secara mimpi, baik secara meyakini ataupun secara mengamalkan ilmiah. Kemudian sabda Rasulullah SAW, seandainya ada nabi setelahku, niscaya engkau yang berhak menjadi penerusnya. Akan tetapi setelahku tidak ada nabi. Oleh karena itu di dalam kitab Uqudul Ali juga diterangkan bahwasanya engkau aku jadikan sebagai wakilku di muka bumi ini. Warisanku adalah kepadamu Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah itu Rasulullah SAW menaikin buruk dan berjalan menuju Masjidil Aqsa. Dalam perjalanannya beliau disuruh berhenti oleh malaikat Jibril alaihissalam di Yasrib atau Tayyibah. Sabda malaikat Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, turun di sini, salat kamu 2 rakaat. Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah engkau tahu kenapa engkau harus melaksanakan salat di sini? Sabda Rasul, tidak tahu. Nanti kamu dalam waktu dekat akan hijrah ke sini. Setelah itu beliau melaksanakan perjalanan berikutnya, sampailah di Madian. Kemudian Rasulullah SAW disuruh turun oleh malaikat Jibril alaihissalam dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian malaikat Jibril bertanya, tahukah engkau ya Rasulullah kenapa engkau berhenti di sini dan sholat di sini? Sabda Rasul, tidak tahu. Kata malaikat Jibril alaihissalam, di sini adalah tempat peristirahatan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian melanjutkan perjalanan sampai ke Bukit Tursina. Situ Rasulullah SAW melaksanakan sholat 2 rakaat.
Dan sabda malaikat Jibril alaihissalam di sini adalah tempat mukalamahnya Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala, tempat berdialognya. Kemudian yang keempat, beliau melanjutkan perjalanannya melaksanakan sholat sunat di tempat pemberhentian yang keempat ada di Baitul Lahmi atau Bethlehem. Di situ sabda malaikat Jibril alaihissalam, tahukah engkau kenapa engkau diperintah sholat di sini? Sabda Rasulullah SAW, tidak tahu. Di sini ada tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian sebelum sampainya ke Baitul Maqdis atau ke Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW banyak yang memanggil, ya Muhammad, ya Muhammad, pelan-pelanlah, jangan cepat-cepat jalannya, santai saja, santai. Karena perjalanan Rasulullah SAW dengan menaiki buruk tersebut kecepatannya secepat kilat, sekejap mata, sekejap mata menurut para alim ulama. Kemudian malaikat Jibril bertanya, Rasulullah, tahukah engkau siapakah tadi yang menyahut? Tidak tahu. Sabda malaikat Jibril alaihissalam, mereka adalah orang-orang Yahudi yang ada sebelah kanan dan Nasrani yang sebelah kiri. Seandainya engkau menengok memenuhi panggilan mereka, niscaya umatmu banyak yang mengikuti agama Yahudi dan Nasrani. Ternyata tidak nengok pun juga banyak yang ikut ya. Banyak yang ikut kelakuan Yahudi dan Nasrani. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan sampai beliau diuber-uber seorang nenek-nenek yang menggunakan perhiasan yang penuh, tangan dan kakinya semua badannya penuh dengan perhiasan. Muhammad, tunggu, Muhammad, tunggu. Kata malaikat Jibril, jangan nengok Muhammad, jangan nengok, bahaya ini, bahaya. Ditanya oleh malaikat Jibril, siapa? Tahukah kamu itu siapa? Sabda Rasulullah SAW, tidak tahu. Itu adalah dunia. Pada zaman Rasulullah dunia itu sudah tua. Dunia itu sudah tua. Kalau semakin tua dunia itu semakin banyak berhias ya. Coba aja lihat ibu-ibu kalau semakin tua pakai perhiasan sini sampai numpuk ke sini. Itu ya. Dunia seperti yang disampaikan oleh guru saya tadi malam, bahwasanya dulu masuk CKM itu masih hutan ya. Semakin ke sini semakin tua, sekarang jadi rame. Dulu Bapak Ustadz masuk ke sini masih sepi ya. Sekarang sudah rame kayak ini, sudah indah, banyak perhiasannya kayak gitu. Kemudian sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW sempat diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa kelompok kaum. Di situ Rasulullah SAW melihat ada suatu kaum yang mempunyai lidah yang ngambai. Tahu ngambai enggak? Panjang sini ya. Panjang ke sini, ngambai sampai dada. Kemudian kaum tersebut asal lidahnya panjang digunting. Udah digunting, manjang lagi, digunting lagi, manjang lagi, digunting lagi, terus begitu. Terus berjalan ke suatu kaum, ada sampai lidahnya tuh sampai ke dasar tanah, terus dia tuh menggosok-gosokkan mukanya ke tanah. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah, tahukah kamu Muhammad siapa mereka itu? Tidak tahu. Wahai Muhammad, sesungguhnya kaum yang mengguntingi lidahnya itu ketika di alam dunia itu dia tuh sering memberikan khutbah atau ceramah, akan tetapi sering menyakiti orang lain, menggunting hati orang lain. Naudzubillah, summa naudzubillah, semoga kita dijauhkan seperti itu ya. Ternyata pantas saja Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Man kana yu'min billah falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir dalam hadis lain, maka berkatalah dengan kata-kata yang baik, atau kalau tidak bisa berkata-kata dengan kata-kata yang baik, lebih baik diam saja, cicing we gitu ya. Makanya kita harus betul-betul berusaha menjaga lisan ini, karena tidak sedikit orang yang gara-gara tidak bisa menjaga lisan masuk penjara. Gara-gara tidak bisa menjaga lisan, persahabatan jadi bubar, perguruan jadi bubar, gara-gara tidak bisa menjaga lisan. Bahkan tidak sedikit dalam rumah tangga pun gara-gara tidak bisa menjaga lisan bisa bubar. Bahkan tidak sedikit gara-gara tidak bisa menjaga lisan bisa masuk neraka.
Kemudian kaum yang tadi sampai lidahnya ngambai ke sana, mereka kemudian dia itu memakan daging orang yang sudah meninggal. Orang tersebut adalah orang yang ketika hidup di alam dunia ya, kerjaannya itu sabda malaikat Jibril alaihissalam suka menggibah atau membicarakan keburukan orang lain. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan seperti itu. Kemudian sampailah Rasulullah SAW ke Masjidil Aqsa. Sesampainya di sana Rasulullah SAW melaksanakan sholat berjamaah dengan 124.000 nabi dan 313 rasul dan 25 nabi dan rasul, yakni seluruh para nabi dan rasul ikut berjamaah dengan Rasulullah SAW diiringi dengan 12.000 pasukan malaikat Jibril alaihissalam melaksanakan sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Isra atau berjalannya di malam hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengandung beberapa hikmah. Kenapa sampai 5 kali melaksanakan sholat sunat Rasulullah SAW mengandung arti bahwasanya kita mempunyai kewajiban bahwasanya dalam sehari semalam kita melaksanakan sholat 5 waktu dan 17 rakaat. Nah, masih banyak kisah daripada Isra Mi'raj, belum lagi setelah itu Rasulullah SAW dalam riwayat lain yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bahwa malaikat Jibril alaihissalam mengikat buruknya itu adalah di batu yang biasa digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan setelah itu awal Rasulullah SAW untuk menaiki Mi'raj, karena di situ Rasul sudah tidak menggunakan buruk lagi, kendaraannya sudah beda, yaitu the Mi'raj. Mi'raj itu adalah sebuah tangga yang terbuat daripada intan zabarzad yang sangat indah, yang biasa digunakan oleh malaikat pencabut nyawa untuk menjemput ruhnya orang-orang yang wafat. Maka malaikat tersebut menggunakan tangga tersebut karena kecepatannya lebih cepat daripada buruk, sehingga dari langit ke bumi aja cuma sekejap sudah sampai. Begitu juga Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Aqsa ke langit yang pertama itu sekejap mata sudah sampai ke sana. Cuman tidak bisa nembus langsung karena setiap perjalanan itu beliau senantiasa ada pintu masuknya. Bahkan Rasulullah SAW pernah dihadang oleh makhluk terkutuk yang namanya iblis yang berwujud Ifrit. Ifrit kalau di kita biasa dikenal dengan genderuwo ya. Genderuwo. Dihadang oleh Ifrit. Ifrit itu manggil, Muhammad berhenti, Muhammad berhenti. Dia bawa obor sama pedang. Sabda malaikat Jibril alaihissalam, jangan naik Muhammad. Siapa dia? Iblis. Ifrit itu ingin menghancurkanmu, ingin menghambat perjalananmu. Sabda malaikat Jibril alaihissalam, maukah engkau aku ajarkan doa untuk menghadang dia? Mau, sabda Rasulullah SAW. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan ilham kepada malaikat Jibril wahyu kepada malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan doa untuk mengusir Ifrit tersebut. Maka sering dibaca oleh guru-guru kita doa mengusir Ifrit agar tidak dihambat perjalanan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala oleh gangguan Ifrit tersebut. Baik, Bapak hadirin sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Intisari daripada Isra dan Mi'raj sungguh sangat luar biasa. Cuman setidaknya kita bisa mengambil kesimpulan daripada semuanya bahwasanya daripada pelajaran perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah SAW adalah disimpulkan mengandung 4 kesimpulan. Yang pertama, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang kesabaran. Sabar ketika mendapatkan musibah dan ujian. Yang kedua, mengajarkan kepada kita tentang memaafkan, bahwasanya Rasulullah SAW senantiasa memaafkan orang-orang yang telah menzalimi Rasulullah SAW, yang menyakiti Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, tentang ketawakalan, bahwasanya di samping kita sabar dan juga memaafkan, walaupun banyak didolimi, kita harus betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Kemudian yang terakhir daripada perjalanan Rasulullah SAW, kita harus
betul-betul istiqomah dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah diterima oleh Rasulullah SAW, bahwasanya hasil daripada Isra Miraj beliau mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu, bukan hanya sekadar oleh-oleh, akan tetapi ini langsung perintah yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa melaksanakan semua yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.